Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu. Muslimin dan muslimat, para bapak ibu jamaah bisa tarawih rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo tansah kita memuji syukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah nikmat dumateng kita sami, sehingga wonten ing dalem punika kita saged istiqomah nindakaken dawuh Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika siang Ramadan ingkang sampun kita nindakaken sampun kabeh Mas. Kawan kelas kawan dinten kawan dinten berarti kanton 26 insyaallah, tinggal 26 harinan mungkin ya, itu kita menjalankan ibadah puasa insyaallah. Dan lanugi lalu pun kita tindakan salat isya dan tahajud dan tarawih nanti ing dinten menika kita tasih saged tindakan secara berjamaah. Para bapak ibu hormati, kula namung boten kathah ingkang saged kula aturaken. Kula namung pados napa niku sekedhik damel teka-teki TTS. Sahabat yang sering dijuluki dengan julukan Dun Nurain sinten menika? Mangertos Bu? Sinten? Dun Nurain. Lah betul. Saya dengar. Utsman bin Affan. Kenapa? Ada yang tahu? Saya jawab menika kula, anak-anak kecil. Napa niku? Sebabnya napa lho? Kenapa Utsman bin Affan? Kita harus juga tahu, gitu. Sahabat-sahabat Nabi, orang yang di sekitar Nabi yang memiliki memang peran besar bagi perjuangan umat Islam. Tanpa kita mengenal beliau-beliau, ya bagaimana kita akan kenal dengan Islam? Sahabat yang dikenal dengan Dun Nurain itu adalah sinten mau? Utsman bin Affan. Kenapa beliau disebut dengan Utsman dengan sebutan Dun Nurain? Bukan kebaguran ya. Karena beliau adalah salah satu sahabat yang dinikahkan oleh Nabi dengan dua anak Nabi. Gitu? Anak Nabi yang pertama Ruqayyah, bukan anak pertama nih, ya. Anak Nabi itu ada 6 4 wanita, 2 laki-laki, jadi 7. Yang laki-laki 3 tapi meninggal waktu kecil. Yang pertama itu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, gitu. Terus Fatimah itu wanita. Sing laki-laki sinten? Qasim. Terus Abdullah, Ibrahim. Tapi beliau anak-anak itu meninggal waktu masih kecil, masih anak-anak. Dari atas 5 tahun. Kita namun sama atas Jumat dan sami kita sami sebagian agami termasuk sirah Nicola. Jadi ketika dua-duanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum itu di Mekah, itu dinikahkan oleh Nabi dengan 2 anak Abu Jahal. Musuh Nabi kan gitu. Nah, musuh Nabi. Karena Abu Jahal itu sangat memusuhi Nabi SAW. Maka karena Islam memisahkan mereka. Sebelum Islam, 2 orang itu dinikahkan oleh Nabi dengan 2 anak Abu. Setelah Nabi berdakwah dan mengajarkan Islam, para Abu Jahal itu menyuruh suaminya, menyuruh anaknya untuk memisahkan, untuk menceraikan istrinya Nicola, anak Nabi SAW. Nah, akhirnya pun Utsman bin Affan dinikahkan dengan Ruqayyah sampai beliau hijrah ke Habasyah, sampai akhirnya juga hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau tidak ikut perang Badar.
Utsman bin Affan karena istrinya sakit. Nih setelah perang Badar selesai, Nabi mendapatkan harta rampasan. Utsman bin Affan itu juga mendapatkan ghanimah nih, karena bukan disengaja aku rani perang tak delik dia mati boten, tapi karena merawat istrinya. Tapi setelah beberapa lama istrinya meninggal dunia. Terus beberapa waktu akhir pun dinikahkan lagi dengan anak Nabi yang berikutnya tadi Ummu Kulsum. Nah itulah beliau disebut dengan Nurain. Peran besar umat Islam, peran besar dalam dakwah Islam yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu sangat luar biasa. Kenapa Mas Riko? Beliau banyak memperluas wilayah Islam. Sampai saat ini mungkin ke Azerbaijan, Georgia, Turkmenistan itu atas besar jasa cinta Utsman bin Affan. Bahkan sampai melancong mengutus ajaan mendakwakan sampai negara sampai ke negeri Cina, walaupun belum sampai ke Beijing, sampai ke negeri Cina. Nah ini kuantasnya. Termasuk peran besar beliau adalah mengumpulkan Al-Quran yang dulu pernah dikumpulkan oleh Abu Bakar. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, umat Islam banyak meninggal dunia. Pada saat itu Umar bin Khattab yang dijuluki julukan Abu Bakar apa sih? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab apa julukan Umar bin Khattab? Panglima perang. Siapa ngerti? Anak-anak? Siapa tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Ini As-Siddiq itu bukan nama tapi apa? Julukan. Kalau Umar bin Khattab Al-Faruq, sang pembeda. Beliau orang yang tegas, yang disiplin, yang membedakan hak yang batil. Meskipun dulu pernah mau membunuh Nabi, tapi setelah mendengar ayat-ayat Quran dibacakan oleh adiknya sendiri Fatimah, dia malah nangis gugup. Akhirnya iki bukan kalimat-kalimat bikinan manusia. Dibacakan surat Toha. Beberapa ayat surat Toha itu dibacakan. Beliau Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam. Singkat ceritanya. Terus atas usul Umar bin Khattab, Al-Quran yang kita baca setiap hari ini itu dulu belum ada di dalam tulisan keteniki, tapi masih dalam apa? Otak-otak para penghafal Quran, para sahabat, dan juga ada di tulisan lepas tangan dengan nanti lepas kurma, kulit, batu. Nanti surah Al-Baqarah, sing surah Al-Baqarah sesuai. Kan surah Al-Baqarah ini badan sakal itu lembaran banget. Kowe di surah Al-Imran, enten itu. Kowe di surah At-Taubah, dihafalkan juga, tapi dengan catatan juga. Nah pada saat banyak umat Islam yang gugur syahid di perang Yamamah, Umar memiliki ide yang cemerlang. Al-Quran itu tidak dikodifikasi, dibukukan, awal dewe orang duwe napa? Pedoman hidup. Padahal pedoman hidup umat Islam napa? Al-Quran. As-Sunnah Al-Hadis saat itu belum dibukukan. Awal Al-Quran saja belum dibukukan. Nanti Al-Quran dibukukan atas usul Umar bin Khattab kepada Abu Bakar supaya dibukukan. Maka pada itu diutuslah salah seorang untuk mengumpulkan itu buatan kok mengumpulkan ayat-ayat buatan Quran gambar-gambar kan dikumpulkan buatan siapa yang punya hafalan Quran Al-Baqarah setor. Dewa Zaid bin Sabit itu juga hafal. Zaid bin Sabit seorang pemuda yang cemerlang, penulis Nabi, sekretariat Nabi, itu juga hafal Quran. Tapi para sahabat-sahabat itu ketika datang ke masjid, hafal Quran, hafal surat, terus dibuka sampai akhirnya apa yang diberikan Nabi kan tentang surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus itu jadi satu buku di zaman Abu Bakar.
Satu buku ketika Abu Bakar meninggal dunia diwariskan kepada sinten? Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia syahid, buku tadi dibawa atau dibawa oleh anaknya Abu Bakar, yaitu sinten Hafsah. Tapi umat Islam sudah melancang ke sana kemari, atau banget. Ada sing bahasane Arab, ada sing bahasane Persia, ada sing bahasane Turkmenistan. Orang di bahasa Jawa, orang di bahasa Arab. Kaidah bahasa Arabnya sudah lain-lain membacanya. Maka pada itu ada beberapa orang yang sampai membacanya itu. Jadi ya misalnya pun kulhuwallahu akad dengan ejaan yang berbeda. Maka kadang-kadang ada yang rumangsa bener dhewe ngene. Oleh sebab itu zaman Mas Utsman bin Affan, beliaulah yang akhirnya mengumpulkan kembali dan membukukan kembali Al-Quran menjadi 4 cetakan atau 6 cetakan, 4 atau 5 cetakan, disebar ke berbagai macam penduduk untuk digandakan lagi. Ini yang menjadi peran besar. Maka pasal ini kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Ada peran besar Sinten Utsman bin Affan, dan juga beliau itu sangat gemar berinfak, sangat gemar berinfak. Bahkan sampai sekarang ada rekening yang sangat masih terus-menerus mengalir, itu rekeningnya Utsman bin Affan. Loh kok iso? Padahal orangnya sudah meninggal dunia. Ada rekening di tabungan bank Arab sana itu namanya Utsman bin, bukan jeneng-jenengan Utsman bin Affan. Karena apa? Dulu pernah dia itu sedekah membeli sumur yang digunakan untuk umat Islam. Sumur ini mau dipakati, miliknya orang Yahudi, dibeli. Bagaimana umat Islam pada saat hijrah ke Madinah orang kekurangan air. Sumur itu terus mengalir terus juga mengairi kebun-kebun kurma. Maka orang kayak kita sami kalau pernah hijrah, kalau pernah umroh haji, pasti akan ke kebun kurma. Kebun kurma itu diantara dari umur diairi oleh sumur ini. Dari situlah kebun kurma berkembang terus, beranak pinak pun buahnya berkembang terus, akhirnya sampai dibelikan tanah, properti, dibangunkan, bahkan ketika 5 yang setiap tahun digunakan untuk orang menginap jamaah haji dan umroh, dan separuh penghasilan itu digunakan untuk wakaf untuk umat Islam. Ini terus-menerus pahala yang tak akan habisnya. Maka bagi rahmatullah, gemarlah kita berinfak dan bersedekah. Insya Allah itu akan menjadi tabungan yang akan terus-menerus mengalir pada diri kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Berkatan dengan pun ini pun monggo kita berusaha untuk mengenang para sahabat-sahabat supaya apa? Kita, karena sahabat itu terbaik, umat yang terbaik, umat yang terbaik. Kalau kita mengenang mereka, menghayati mereka, insya Allah kita akan merasa kecil di hadapan Allah SWT. Kalau sudah merasa kecil, berarti kita akan terus-menerus berusaha untuk meningkat, meniru jejak langkah mereka. Makatan kata kepatan yang punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وتهاجروا فيها مولاي